Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi kaum minoritas, khususnya menjadi orang Kristen di negara kita yang tercinta ini, tentu tidak mudah. Terkadang kita menjadi kurang percaya diri, dan bahkan ada di antara kita yang enggan untuk menyatakan imannya di hadapan publik. Di sisi lain, ada pula di antara kita yang justru mendapat tekanan dan larangan untuk tidak beribadat dan menyatakan imannya. Lantas, apa yang harus kita perbuat? Saudaraku yang terkasih, perikop Injil yang hari ini hendak kita renungkan merupakan sambungan dari perikop Injil kemarin. Keduanya menceritakan tentang pengajaran khusus yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam perikop Injil hari ini, Yesus berusaha meyakinkan para murid untuk tidak takut mengakui iman mereka. Hal ini dilakukan Yesus sebab para murid tampaknya masih setengah hati dalam mengikutinya. Para murid masih dibayang-bayangi oleh ketakutan akan dikucilkan, terutama dari kalangan orang-orang Farisi. Oleh karena itulah Yesus mengajak para murid untuk tidak takut memberikan kesaksian tentang kerahiman Allah, sebab Roh Kudus akan menyertai mereka dalam bersaksi. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini juga gereja semesta memperingati seorang kudus. Ia adalah Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan seorang martir yang hidup pada masa terbentuknya komunitas Kristen perdana. Pada masa itu, Kaisar Trajanus memaksa para pengikut Kristus di Antioquia untuk memberikan persembahan kepada dewa-dewi Romawi dengan ancaman hukuman mati. Santo Ignatius yang menolak untuk menyangkal imannya pun akhirnya ditangkap dan dilemparkan ke Kolosium. Ia pun wafat dengan cara yang tragis setelah tubuhnya
diterkam oleh 2 ekor singa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kisah hidup Santo Ignatius dari Antioquia dan perikop Injil hari ini, kita kembali diteguhkan dan diajak untuk berani mengakui iman kita akan kasih Kristus. Mengakui iman tidak berarti harus menyatakan kepada orang-orang bahwa kita adalah orang Kristen. Pengakuan itu bisa kita lakukan lewat kesaksian hidup, seperti menjalankan tugas-tugas kita dengan penuh tanggung jawab, hidup dengan jujur dan adil, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang sara, serta berbelas kasih dan berbagi rahmat kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Dengan menunjukkan keutamaan-keutamaan tersebut, kita telah menunjukkan kesaksian iman kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Inilah yang disebut dengan bersaksi dengan amal kasih. Ya Allah yang penuh berbelas kasih, sertai dan kuatkanlah kami, agar kami tidak takut untuk mengakui iman kami kepadamu, melalui tindakan-tindakan kasih yang nyata kepada sesama. Semoga kami juga mampu bersaksi dan berbelas kasih kepada sesama kami, terutama kepada mereka yang belum mengimani Engkau sebagai sumber hidup dan penyelenggara dunia ini. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.